Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di podcast Bisik Psikologi, Bincang Asik Psikologi edisi Holiday. Gimana nih guys kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan yang terpenting kalian tetap waras di tengah hiruk-pikuk dunia maya ya. Jadi, di episode kali ini kita masih pakai konsep yang sama nih seperti liburan kemarin, yaitu podcast monolog. Jadi, kalian tinggal duduk santai, dengerin obrolan, dan semoga bisa dapat insight yang relatable juga. Nah, by the way, aku mau nanya nih, siapa di sini yang kalau bangun tidur langsung cari HP dan buka medsos? Atau yang kalau udah scroll TikTok, tahu-tahu udah sejam aja? Jangan khawatir, aku juga kok sering begitu. Tapi pernah gak sih kalian kepikiran buat stop sejenak dan rehat dari semua itu? Nah, jadi di episode kali ini kita bakal ngomongin terkait dengan topik social media detox, perlu gak sih? Nah, apakah rehat dari dunia maya itu cuma tren atau emang benar-benar dibutuhkan? Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Kalau kita lihat, media sosial sekarang udah kayak bagian yang gak terpisahkan dari hidup kita kan? Mulai dari bangun tidur sampai sebelum tidur lagi. Rasanya selalu ada aja waktu buat ngecek HP. Bahkan, aku pernah baca data yang bilang rata-rata orang Indonesia itu menghabiskan sekitar 3-4 jam sehari di media sosial. Buat beberapa orang, medsos ini gak cuma hiburan, tapi juga jadi alat kerja atau tempat cari inspirasi. Tapi di sisi lain, ada juga dampak negatifnya. Misalnya, pernah gak sih kalian ngerasa capek mental gara-gara medsos? Kayak overthinking setelah lihat postingan orang lain, atau malah ngerasa insecure karena hidup kita kelihatan bisa-bisa aja. Itulah kenapa sekarang banyak yang mulai ngomongin tentang social media detox. Intinya, kita ngambil jeda dari media sosial supaya bisa lebih fokus sama diri sendiri dan kehidupan nyata. Tapi sebenarnya, detox ini tuh cuma tren semata atau memang perlu banget dilakukan? Aku mau ngajak kalian berefleksi sebentar. Coba deh kalian pikirin. Pernah gak sih kalian ngalamin hal-hal seperti ini? Kerasa waktu habis cuma buat scroll-scroll gak jelas. Jadi gampang bandingin diri sendiri sama orang lain di timeline. Rasa overwhelmed karena terlalu banyak informasi atau drama online. Dan juga tidur jadi gak nyenyak karena sebelum tidur masih sempet-sempetnya buka HP. Kalau iya, mungkin itu tanda kalau kalian udah mulai perlu detox. Tapi detox di sini itu nggak berarti langsung delete dari semua aplikasi atau ilangin akun yang kalian punya. Kita bisa mulai dari langkah kecil, kayak ngurangin waktu buat buka sosmed atau bikin aturan no phone zone di waktu-waktu tertentu. Aku mau cerita sedikit terkait dengan pengalaman pribadi aku. Jadi, beberapa waktu yang lalu, aku ngerasa kok hidup ini capek banget ya. Aku sadar kalau salah satu penyebabnya itu adalah kebiasaan aku buka HP terus, bahkan di waktu-waktu santai. Akhirnya aku coba yang namanya detox kecil-kecilan. Awalnya aku bikin peraturan sendiri, kayak gak boleh buka medsos sejam sebelum tidur. Awalnya emang kerasa kaku banget sih, kayak tangan rasanya gatel mau buka HP. Tapi setelah beberapa hari, aku mulai ngerasa kayak ada sesuatu yang beda. Tidurku jadi lebih nyenyak, hidup aku jadi lebih rileks, dan paginya bangun juga terasa lebih segar. Ternyata hal kecil kayak gitu itu juga ngasih dampak yang lumayan besar buat bikin mood aku dan juga kesehatan mentalku jauh lebih baik. Kalau kalian pengen coba social media detox, aku punya beberapa tips nih yang bisa kalian terapin. Yang pertama, mulai dari langkah kecil. Kalian gak usah langsung delete semua aplikasi. Cukup mulai dengan ngurangin waktu buka medsos per hari aja, itu juga udah bisa loh. Misalnya, kasih waktu maksimal 2 jam aja. Dan yang kedua, matiin notifikasi.
Percaya deh, notifikasi itu salah satu hal yang bisa bikin kita nggak sadar bolak-balik buka HP. Ya nggak? Yang ketiga, buat aktivitas pengganti. Kalau kalian biasa buka medsos buat killing time, coba ganti dengan aktivitas lain yang lebih mindful, kayak baca buku, journaling, atau olahraga ringan. Dan yang keempat, unfollow atau mute akun yang bikin kalian ngerasa nggak nyaman. Nah, ini itu menurut aku sih penting banget ya. Kalau ada akun yang bikin kalian sering ngerasa insecure atau ngerasa kalian jadi nggak happy, nggak ada salahnya loh buat kalian tuh unfollow. Dan yang paling penting, ingat kalau detox itu bukan tentang sepenuhnya ninggalin medsos, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa punya hubungannya lebih sehat sama platform itu. Tapi aku juga ngerti kok, gak semua orang itu bisa lepas dari media sosial sepenuhnya. Karena kan ada orang yang kerjaannya memang bergantung pada media sosial, ya kan? Jadi, kalau kalian ada di posisi ini, it's okay. Yang penting adalah gimana kita bisa tetap bijak pakai media sosial tanpa kebawa stres. Misalnya, bikin batasan waktu kerja, atau pisahin antara akun pribadi dan akun kerja. Jadi, kesimpulannya, sosial media detox itu gak harus jadi aturan wajib buat semua orang. Tapi, bisa jadi langkah yang bagus buat kalian yang kerasa butuh jeda. Yang penting, kalian paham apa yang bikin kalian nyaman untuk diri sendiri. Kalau merasa medsos itu bikin kalian capek atau gak sehat, ya gak ada salahnya buat coba detox kecil-kecilan. Oke guys, gitu dulu obrolan kita hari ini. Kalau kalian punya pengalaman soal social media detox atau juga tips yang lain, aku bakal seneng banget nih kalau kalian share di kolom komentar atau DM aku di Instagram. Makasih ya udah selalu dengerin dan jangan lupa buat selalu prioritaskan kesehatan mental kalian. Oh iya, jangan lupa buat like, comment, and subscribe YouTube channel kita. So, sampai ketemu di episode bisik selanjutnya. Bye-bye!